Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu seorang perempuan yang luar biasa. Dan kali ini, kita akan membahas kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu tentang seorang nabi yang benari menyuarakan kebenaran. Dan siapakah dia? Tetapi sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang tokoh Alkitab, yaitu kisah Nabi Mikha. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan menyelami kisah seorang nabi yang mungkin tidak sepopuler Yesaya atau Yeremia, tetapi pesan-pesannya sangat tegas, tajam, dan relevan bagi kehidupan kita. Inilah kisah Mikha, seorang nabi yang berani berdiri di tengah kejahatan bangsa dan menyuarakan kebenaran Tuhan tanpa kompromi. Walaupun hidup di zaman yang gelap, Mikha menjadi suara terang yang mengingatkan Israel tentang keadilan, pertobatan, dan janji Mesias. 1. Latar belakang Mikha. Bagian ini menjelaskan latar belakang kehidupan Nabi Mikha, yaitu konteks sosial, politik, dan rohani pada masa ia melayani. Mikha hidup pada zaman ketika bangsa Israel dan Yehuda sedang berada dalam kondisi moral yang merosot. Meski secara ekonomi beberapa wilayah tampak maju, rakyat kecil justru tertindas oleh para pemimpin yang serakah. Para penguasa mengambil tanah rakyat, hakim menerima suap, dan nabi-nabi palsu berbicara hanya demi keuntungan pribadi. Di tengah situasi ini, Mikha dipanggil Tuhan sebagai suara kebenaran. Ia berasal dari desa kecil bernama Moresyet, jauh dari pusat kota yang megah seperti Yerusalem. Latar belakang ini membuat Mikha sangat peka terhadap penderitaan orang biasa. Ia melihat bagaimana kekayaan dan kekuasaan membuat banyak pemimpin melupakan hukum Tuhan dan menyalahgunakan otoritas mereka. Karena itu, Mikha berbicara tegas, walau pesan itu tidak selalu disukai para pemimpin. Bagian ini juga menegaskan bahwa Mikha melayani pada masa raja-raja seperti Yotam, Ahaz, dan Hizkia, periode penting ketika Yehuda sering terganggu ancaman bangsa Asyur. Situasi yang penuh tekanan ini memperparah ketidakadilan karena banyak orang mencari jalan pintas dan mengabaikan Tuhan. Mikha dipanggil untuk mengingatkan bangsa itu agar kembali kepada keadilan, belas kasihan, dan hidup rendah hati di hadapan Tuhan. 2. Panggilan Mikha menyuarakan penghakiman Tuhan. Bagian ini menjelaskan bagaimana Mikha dipanggil Allah bukan hanya untuk menasihati, tetapi juga untuk menyuarakan penghakiman Tuhan atas dosa dan ketidakadilan yang terjadi di antara umatnya. Mikha melihat bahwa bangsa itu sudah terlalu lama hidup dalam keangkuhan, keserakahan, dan penindasan. Karena itu, Tuhan mengutus Mikha untuk menyampaikan bahwa konsekuensi dari semua kejahatan itu tidak bisa dihindari jika mereka tidak bertobat. Mikha menyampaikan bahwa Tuhan akan membiarkan bangsa-bangsa asing seperti Asyur menekan dan menguasai mereka sebagai bentuk disiplin ilahi. Ini bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena bangsa itu terus-menerus mengabaikan suaranya. Mikha menggambarkan penghakiman Tuhan dengan bahasa yang tegas. Kota-kota akan runtuh, pemimpin-pemimpin yang korup akan kehilangan kekuasaan, dan rakyat yang mengabaikan kebenaran akan merasakan akibat dari perbuatan mereka sendiri. Namun panggilan Mikha untuk menyuarakan penghakiman bukan hanya untuk menakut-nakuti. Tujuannya adalah menggugah hati umat. Tuhan ingin mereka sadar, bertobat, dan kembali kepadanya sebelum kehancuran benar-benar terjadi. Penghakiman Tuhan selalu datang dengan maksud memulihkan, bukan menghancurkan. Mikha menjadi suara yang mengingatkan bahwa Tuhan itu adil, dan ia tidak menutup mata terhadap penindasan ataupun kejahatan. Melalui pesan penghakiman ini,
Mikha mengajarkan bahwa dosa bukan sekadar kesalahan pribadi, tetapi juga dapat merusak bangsa secara keseluruhan. Ketidakadilan yang dibiarkan akan membawa kehancuran, dan hanya pertobatan yang tulus yang dapat mengubah nasib suatu bangsa. Inilah peran penting Mikha, menjadi nabi yang berani berkata jujur, sekalipun pesannya sulit diterima. 3. Seruan Mikha untuk pertobatan. Bagian ini menjelaskan bagaimana setelah menyampaikan penghakiman Tuhan, Mikha tidak berhenti pada peringatan saja. Ia memberi jalan keluar, pertobatan. Bagi Mikha, pertobatan bukan hanya menyesal secara emosional, tetapi sebuah perubahan hidup yang nyata. Mikha memanggil bangsa itu untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang rendah, meninggalkan ketidakadilan, dan memulihkan hubungan yang rusak dengan sesama. Dalam seruannya, Mikha menegur keras para pemimpin dan rakyat yang telah berbuat dosa. Namun ia juga menunjukkan bahwa Tuhan penuh belas kasih dan siap mengampuni jika mereka mau kembali. Mikha menekankan bahwa Tuhan tidak mencari ritual yang kosong atau persembahan yang megah. Tuhan menginginkan kehidupan yang memperlihatkan kebenarannya setiap hari. Ini adalah seruan pertobatan yang menyentuh seluruh aspek hidup, bukan hanya ibadah formal. Inti dari seruan Mikha dapat disimpulkan dari pesan yang paling terkenal. Yang dituntut Tuhan darimu adalah berlaku adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allahmu. Ini bukan sekadar slogan, tetapi gambaran kehidupan yang Tuhan kehendaki. Mikha ingin bangsa itu memahami bahwa iman sejati selalu menghasilkan tindakan nyata keadilan, kasih setia, dan kerendahan hati. Melalui seruan pertobatan ini, Mikha menunjukkan bahwa sekalipun Tuhan murka terhadap dosa, ia tetap membuka pintu bagi pemulihan. Pesannya memberi harapan bagi bangsa yang tertekan oleh dosa dan ancaman musuh. Tuhan ingin mereka kembali, dan Mikha menjadi suara yang lembut namun tegas, mengajak umat untuk mengalami perubahan sejati dalam hidup mereka. 4. Nubuat Mesias, cahaya di tengah kegelapan. Bagian ini menjelaskan bagaimana di tengah pesan penghakiman dan seruan pertobatan, Mikha juga menyampaikan salah satu nubuat paling indah dalam Alkitab, datangnya Sang Mesias. Mikha menubuatkan bahwa seorang pemimpin besar akan lahir di kota kecil Bethlehem, seorang raja yang berasal dari Allah sendiri. Meskipun bangsa itu sedang berada dalam kegelapan moral dan tekanan politik, Mikha menegaskan bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Justru di masa paling gelap, Tuhan menyiapkan terang terbesar. Nubuat ini bukan sekadar janji politik, tetapi janji keselamatan. Mesias yang dinubuatkan Mikha akan membawa keadilan sejati, kedamaian yang tak terguncang, dan pemulihan bagi umat Tuhan. Mesias tidak datang dengan kekuasaan duniawi, tetapi dengan kerendahan hati dan kasih yang memulihkan. Mikha menunjukkan bahwa masa depan bangsa tidak bergantung pada kekuatan mereka sendiri, melainkan pada rencana Allah yang jauh lebih besar dari yang dapat mereka bayangkan. Melalui nubuat ini, Mikha memberikan harapan baru bagi rakyat yang hancur dan patah hati. Ia ingin mereka melihat bahwa di balik semua penghakiman, Tuhan tetap menyediakan masa depan yang penuh damai. Nubuat Mesias menjadi bukti bahwa kasih Tuhan selalu lebih besar daripada murkanya. Di tengah kegelapan dosa dan penderitaan, Tuhan menghadirkan cahaya-cahaya yang kelak dinyatakan dalam pribadi Yesus Kristus. 5. Pelajaran kehidupan dari Nabi Mikha. Dari kehidupan Mikha, kita belajar bahwa Tuhan sangat peduli pada cara kita memperlakukan sesama. Mikha menegur keras ketidakadilan, penindasan, dan keserakahan, menunjukkan bahwa iman sejati harus menghasilkan tindakan yang benar. Keadilan bukan hanya konsep besar, tetapi harus terlihat dalam pilihan kecil sehari-hari. Jujur, tidak menyalahgunakan orang lain, dan berani membela kebenaran. Mikha juga mengingatkan pentingnya mengasihi kesetiaan hidup dengan hati yang tulus,
penuh kasih dan setia kepada Tuhan. Bagi Mikha, kesetiaan bukan sekadar melakukan hal baik sesekali, tetapi gaya hidup yang stabil dan konsisten apapun situasinya. Kasih setia menjadi bukti bahwa seseorang benar-benar mengenal hati Tuhan. Pelajaran ketiga adalah panggilan untuk hidup dengan rendah hati di hadapan Allah. Kerendahan hati membuat kita mengakui bahwa kita membutuhkan Tuhan dan menuntun kita untuk tidak sombong atau hidup menurut kehendak sendiri. Mikha mengingatkan bahwa Tuhan selalu membuka jalan pemulihan bagi mereka yang mau bertobat. Di tengah dunia yang gelap dan penuh ketidakadilan, pesan Mikha menguatkan kita untuk tetap hidup benar dan mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Kisah Mikha mengingatkan kita bahwa di tengah dunia yang penuh ketidakadilan dan kegelapan moral, Tuhan tetap memanggil setiap orang untuk hidup benar. Melalui pesannya, Mikha menunjukkan bahwa Tuhan tidak hanya menegur, tetapi juga membuka jalan pengharapan. Ia memanggil kita untuk berlaku adil, mengasihi kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapannya. 3 sikap yang dapat mengubah bukan hanya diri kita, tetapi juga lingkungan di sekitar kita. Mikha juga mengajarkan bahwa Tuhan setia, bahkan ketika manusia gagal. Di balik peringatan tentang penghakiman, Tuhan tetap menyediakan cahaya dan masa depan melalui nubuat tentang Mesias. Ini menjadi tanda bahwa kasih dan rencana Tuhan selalu lebih besar daripada kegagalan manusia. Ketika kita kembali kepadanya, Tuhan sanggup memulihkan dan membawa kita kepada hidup yang penuh damai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah ini menguatkan dan memberkati kamu, jangan lupa subscribe, like, dan share, supaya semakin banyak orang yang dikuatkan melalui firman Tuhan. Sampai jumpa di video berikutnya.